abuka wa zawwajtuka dan seterusnya diatur oleh Islam. Mana bilang kehidupan manusia tidak diatur oleh Islam? Sampai membangun rumah tangga diatur oleh Islam. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga dirimu dan jaga keluargamu. Tujuannya yang sangat mulia. Mengapa? Untuk membangun satu rumah tangga yang sejahtera, untuk menjaga keturunan, untuk menjaga agama Islam. Pembangunan rumah tangga berhasil, berarti berhasillah pembangunan bangsa ini. Gagalnya rumah tangga, gagal bangsa ini. Kalau rumah ini baik, rumah sesuai dengan ajaran Islam, bapaknya sujud kepada Allah, istrinya sujud kepada Allah, anaknya sujud kepada Allah, pembantunya sujud kepada Allah. Rumah ini bagus, satu RT bagus. RT ini bagus, RT 1 RW bagus. RW ini bagus, RW 1 kelurahan bagus. Lurah ini bagus, dari 1 kecamatan bagus. Camat ini bagus, dari 1 kabupaten bagus. Kabupaten ini bagus, dari 1 provinsi bagus. Provinsi ini bagus, dari 1 negara akan bagus. Dari mana bagusnya negara? Dari ku anfusakum wa ahlikum naro. Baru negara ini akan tertib. Kalau gagal rumah tangganya, gagal negara ini. Bapaknya bandar judi, anaknya agen narkoba, istrinya kalau malam hilang, hancurlah bangsa. Diatur oleh Islam. Maka saya ingin kepada Anda mahasiswa ini, bahwa sekularisme itu tidak ada tempat dalam Islam. Sampai dari WC, dari dapur, dari kamar tidur, kamar tamu, semuanya Islam mengatur. Persilakan baca hadis Rasulullah. Mana yang tidak diatur oleh Islam? Mulai makan, maaf, sampai tidur dengan istrinya pun diatur oleh Islam. Bismillahnya khusus. Bagi suami yang mau tidur dengan istrinya ada bismillah khusus. Yang sering tidak keburu. Bismillahi Allahumma jannibni syaitan anni wa jannibni anhu warzuqna dzurriyyatan thayyibatan innaka tidur pun diatur, bangun tidur diatur, bertetangga pun diatur. Bagaimana bertetangga yang baik? Dalam yang saya jelaskan tadi, 1 season tentang pluralisme, kita hidup dalam bertetangga, tidak usah melihat agama dan suku. Hiduplah kau bertetangga yang baik, saling hormat menghormati, hakul jar, hak tetangga harus kita junjung tinggi untuk hidup damai bertetangga. Dalam ekonomi, siapa bilang Islam tidak ngatur? Timbangan saja dibunusi oleh Quran. Wailul lil mutaffifin, neraka wil bagi orang yang ngurangin timbangan. Al-bai'ul mabrur ma laysa fi risq, transaksi bisnis ekonomi yang diberkahi oleh Allah, yang tidak ada di dalamnya penipuan. Tolong baca Fathul Mu'in. Ya, cuman Fathul Mu'in itu dianggapnya satu kitab begini. Kalau di Roman tidak, saya pecah itu kitab Fathul Mu'in dari babut Toharoh sampai babul Hajj, gurunya satu. Ini namanya fiqhul ibadah. Dari babul baik sampai babul munakat sampai babul irti tentang faraid warisan, itu saya sebutkan. Sampai babul nikah saya sebutkan itu al-iqtisad al-islami, ekonomi Islam. Di mana dalam Fathul Mu'in Anda baca mulai babul baik, babul syirkah tentang koperasi, babul hawalah tentang pemindahan hutang, babul qarab, babul mudharabah, babul muzara'ah, sampai kepada babul salam tentang apa? Pesanan barang. Memesan barang secara Islam bagaimana? Saya pesan barang dari Jepang, bagaimana supaya Islami, tidak ada penipuan di dalamnya.
Apa itu tidak ekonomi Islam? Kenapa tidak ditulis ekonomi Islam? Maka saya bisa itu, oke itu, saya pelajari. Biar santri saya ngerti. Begitu baca babul baik, ustadznya sendiri. Jadi kitab ini sekali masuk dibaca sekaligus, tidak kayak di pesantren lain. Dibaca mulai babul toharoh, kadang-kadang santrinya nggak lama, pulang-pulang cuma dapat babul toharoh. Di pesantren saya tidak. Begitu ngaji oke, langsung masuki babul toharoh. Pada waktu yang sama memasuki babul baik. Pada waktu yang sama mengasih babul nikah dengan faradnya tentang hukum perdata. Begitu masuk lagi babul hudud, babul jinayah, babul kisos, itu semuanya tentang negara, kriminalitas. Cuman saya dalam fikih itu semuanya lupa, tidak menguraikan tentang babul biasa, tentang kepemimpinan. Tapi babul pokok diuraikan panjang lebar tentang politik. Mengapa? Saya tahu. Mengapa ulama waktu itu tidak menguraikan tentang kepemimpinan? Karena waktu itu negara-negara Islam sedang kerajaan. Kalau menguraikan kepemimpinan, barangkali ulama fikihnya ditangkapin semua. Cuman sindiran-sindiran saja. Seperti Al-Hakam As-Sultan itu, belakangan itu. Nah, jadi soal ekonomi diatur oleh Islam. Soal bernegara, berbangsa, subhanallah, Islam paling tegas. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl. Apakah ini tidak hukum bernegara? Maka menurut kitab Al-Hakam As-Sultaniyah, mendirikan negara hukumnya wajib. Mengapa mendirikan negara hukumnya wajib? Untuk melaksanakan syariat Allah. Ma'ala yatimul wajib illa bi wajib. Kita wajib melaksanakan syariat Allah, dan syariat Allah tidak bakalan terlaksana kecuali dengan adanya suatu negara. Adanya suatu negara. Maka Rasulullah itu dalam berdakwahnya ketika hijrah Rawah, yang asalnya dakwah dari rumah ke rumah, sekarang mereka Rasulullah mendirikan satu negara Madinah. Diteruskan oleh para khulafaur rasyidin, berbangsa bernegara. Kadang-kadang saudara kadang kurang membaca atau bagaimana, Allahu a'lam bishawab. Kadang-kadang terlalu memuji-muji negara barat, seolah-olah manusia di depan hukum ini bukan Islam yang meletakkan Perancis. Rias politika seolah-olah datangnya dari Perancis, bahwa manusia di depan hukum seolah datangnya dari Perancis. Apakah saudara tidak baca kitab Riyadhus Shalihin ketika seorang wanita dari golongan Al-Makhzumiyah mencuri, golongan bangsawan, sehingga tokoh-tokoh Quraisy merasa gelisah bagaimana caranya untuk tidak dipotong tangannya. Diutuslah Usamah bin Zaid menghadap Rasulullah, sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Kemudian Usamah bin Zaid menyampaikan bahwa perempuan yang nyolong Rasulullah golongan bangsawan banyak jasanya. Apakah ada Rasulullah hukuman selain potong tangan? Begitu Rasulullah mendengarkan perkataan Usamah, muka Rasulullah langsung merah. Kemudian dia bersabda, ya Usamah, ini negara, ya Usamah, qad halaka man kana qablakum annahum idza sarqa fihim as-sarif sakatu wa idza sarqa fihim ad-dhaif aqamul had. Telah hancur Usamah bangsa-bangsa sebelum kalian dahulu. Mengapa bangsa itu hancur? Karena kalau yang nyolong orang gede, semuanya tutup mulut, saling bantu membantu dan saling lindung melindungi. Tetapi kalau yang nyolong rakyat kecil, walidah sarapokit ad-dhaif aqamul had, semua teriak tegakkan hukum demi keadilan. Kalau yang nyolong rakyat kecil, inilah hancurnya suatu bangsa, kata Rasulullah.
dan termasuk di Indonesia, inilah yang bikin hancur. Kemudian Rasulullah bersabda, kalau saya tepuk tangannya, saya tersinggung kalau sudah tepuk tangannya, tersinggung berat saya. Ini saya hitung ceramah saya di program tinggi barangkali yang ke-16 dalam catatan saya. Saya pernah di Ujung Pandang, di Sultan Hasanuddin, pernah di Gajah Mada, pernah di UI, pernah di IAIN Bandung, pernah di Unisma, pernah di Unisma. Itu beberapa perguruan tinggi saya melarang untuk bertepuk tangan supaya dibedakan antara kiai dengan pemain sepak bola. Bedanya, tidak usah tepuk tangan, renungkan kata-kata saya kan, supaya saudara nanti. Lalu Rasulullah bersabda, ya Usama, waimullah, sumpah nih, waimullah sama dengan wallahi, waimullah, wallahi, lau anna Fatimah binta Muhammadin sarabat laqatabtu yadah. Usama, demi Allah, seandainya Fatimah anak kandung saya ini yang nyolong, pasti saya potong tangannya. Subhanallah, Islam yang mempunyai hukum yang adil, bukan bangsa barat, tapi saudara-saudara Amerika, madhabnya madhab Yahudi. Apa Amerika itu? Amerika yang berkata bapaknya demokrasi, omong kosong. Amerika itu bapaknya diktator internasional. Hai mahasiswa, pakai pikiran. Adanya hak veto di PBB itu merupakan tanda kediktatoran bangsa Amerika, tidak menghargai pendapat orang. Biar Perserikatan Bangsa-Bangsa memutuskan sesuatu, begitu Amerika masuk, saya tidak setuju, saya veto. Semua hasil musyawarah cair, tidak bisa dilaksanakan karena veto Amerika. Inilah suatu kediktatoran Amerika dalam dunia internasional. Tidak ada demokrasi bagi Amerika, itu omong kosong. Maka saya bilang, hai pemerintah SBY, kau menjadi anggota PBB, perhitungkan. Kalau masih ada hak veto di PBB, kalau belum keluar dari PBB, untuk apa masuk PBB dengan hak vetonya yang diktator itu? Saya berani. Mengapa berani? Tidak punya hutang sama Amerika. Kalau yang punya hutang takut. Saya tidak punya hutang dan tidak pernah berhutang. Lain dalam hukum tata negara mereka menipu, katanya pembela HAM, hak asasi manusia. Subhanallah, apakah bangsa Amerika menutup matanya ratusan ribu rakyat sipil di Afghanistan yang kau bunuh? Hai bangsa Amerika, apakah kau menutup matamu berapa ratus ribu rakyat Irak yang kau bunuh? Belum lagi yang ada di Libanon. Islam yang mengatur negara yang begitu adil, sampai Rasulullah mengancam, man yastari lahu rakyatan yamutu yawma yamutu wa wasfi rakyati harumatu alaihi jannah. Barang siapa yang Allah jadikan pemimpin, kemudian pemimpin itu mati, ketika mati dia sedang berkhianat kepada rakyatnya, haram pemimpin itu masuk surga. Rasulullah mengancam, man waliya min amri ummati fasaqqa alaihi fasqu alaihi. Barang siapa yang mengurusi urusan umatku kemudian dia mempersulit urusan umatku, maka persulitlah dia pada hari kiamat. Jadi dengan penjelasan saya jelas, tidak ada tempat sekularisme dalam Islam. Islam mengatur segala-galanya, dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Tokoh-tokoh Islam yang bersekularisme, terus terang saja tokoh Islam yang tidak mengerti Islam, mari berhadapan dengan Subhanallah. Mana sekularisme? Kalau dia mengaji secara utuh tentang Islam, jangan memahami Islam dari barat. Islam itu dianggap kayak tadi itu, kalau sudah sholat, haji, puasa, tahlilan, marhabanan, bungkus berkat, itulah Islam. Itu
peradaban mereka, sehingga kehidupan manusia ini tidak diatur oleh Islam. Subhanallah. Ini sekularisme yang terakhir. Dipersingkat lagi. Ya, 3 judul suruh habiskan sekali. Itu di UII, tanya sama Mas ya, UII di Jogja. Saya berikan kuliah perdana itu hanya 2 jam. Tapi mahasiswa tidak bergerak tentang pembaruan dalam Islam. Saya uraikan tentang pemikiran Barat. Semua pemikir Barat saya tumpahkan. Karena sudah di otak saya semua pemikir-pemikir Barat itu. Nah, disitulah sekarang bukan 2 jam, Pak. Dikasih 1 jam, 3 dulu. Hebat juga itu. Ya, maka saya potong-potong lah. Liberalisme itu adalah dagangan Zionis Yahudi. Dagangan dia yang dijual ke Indonesia laku banget, kata orang Betawi, tanpa dikunyah. Liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia. Ditanamkan sama anak-anak muda. Liberalisme adalah kebebasan, adalah hak asasi manusia. Kebebasan adalah asasi manusia tanpa dibatasi dengan etika dan moral dan agama. Ini sama dengan pembinatangan bangsa Indonesia. Liberalisme sebenarnya lahirnya liberalisme itu dari Prancis, revolusi Prancis. Pada saat negara-negara di Eropa itu dikuasai raja-raja yang diktator, sehingga rakyat tidak mempunyai hak apa-apa sebagai budak, ditindas. Dan juga pada saat kekuasaan gereja yang melampaui batas, gereja menguasai segala-galanya, rakyat tidak berkutik atas doktrin gereja. Pada waktu itu timbullah bermacam-macam aliran di gereja yang termasuk disponsori oleh Martin Luther, lahirnya Protestan. Pada saat Prancis diperintah oleh Louis XIV yang kejam dan diktator, disitulah mulai tumbuh al-hurriyah, kebebasan-kebebasan yang berakhir dengan timbulnya revolusi Prancis pada abad ke-14. Dalam revolusi Prancis itu lahirlah yang namanya liberalisme, lahirlah trias politika. Sebenarnya kebebasan yang diperjuangkan oleh mereka di Eropa itu bukan kebebasan di bidang moral, bukan kebebasan di bidang etika, tetapi kebebasan di bidang politik untuk membebaskan rakyat daripada penindasan raja-raja yang dolim, untuk membebaskan rakyat daripada kekuasaan-kekuasaan diktator-diktator. Itu bukan kebebasan di bidang moral. Tetapi akhirnya sekarang paham liberalisme itu bukan hanya di bidang politik. Liberalisme di bidang politik, yes. Liberalisme di bidang moral, liberalisme di bidang etika, liberalisme di bidang agama, no. Tegaslah kita di mana letakkan liberalisme ini. Bukan di bidang moral. Yang sekarang liberalisme oleh mereka itu dibahas dalam segala bidang kehidupan liberalisme. Hancurlah bangsa Indonesia ini karena liberalisme yang ditanamkan kepada anak muda tanpa dibatasi dengan etika dan moral. Nah, ini saudara harus tahu sejarah lahirnya liberalisme yang akhirnya melahirkan trias politika itu, ilmu politik itu. Badan yudikatif, badan legislatif, badan eksekutif di dalam mengatur negara untuk menyelamatkan rakyat daripada kediktatoran. Itu gerakan al-hurriyah, kebebasan pada waktu itu. Nah, sekarang dibahas
negara mereka ke Indonesia, di mana kebebasan dibawa seluas-luasnya tanpa batas. Kata seorang alim bernamanya Abdurrahman Habanaka, seorang ulama dari Syria, mengatakan bahwa kebebasan itu sama dengan api. Kalau api itu tidak dibatasi, habislah hutan itu. Orang memasak di dapur pakai api, batasilah api itu di kompor. Kalau api itu dibebaskan, habislah satu kelurahan terbakar. Orang laki-laki merokok pakai api, persilakan api kau makan, batasi api itu di rokokmu. Kalau api dibebaskan, habislah seluruh hutan itu, ratusan ribu hektar bisa terbakar. Kebebasan ini sama dengan api, kalau tidak dibatasi akan menabrak semua pagar-pagar dan akan menabrak semua hukum-hukum yang ada. Semua hukum akan ditabrak, semua pagar akan ditabrak oleh kebebasan tanpa dibatasi dengan moral dan etika, tanpa dibatasi dengan agama. Sekarang di Indonesia sudah terjadi yang seperti ini. Anak kita mau keluar jam 11 malam, ayahnya melarang, nak jangan keluar, sudah jam 11 malam, besok kau sekolah. Si anak menjawab, malam ini Pak malam purnama, saya ingin menikmati bulan purnama di tepi Ancol atau di Puncak. Ayahnya tetap melarang, tidak boleh nak, kau besok masuk sekolah. Kalau sekarang jam 11 kau berangkat ke Puncak, kau datang subuh, besok sekolahnya gimana? Masukkan sepeda motornya, tidak boleh. Si anak yang sudah keracunan kebebasan adalah hak asasi manusia. Apa kata si anak itu pada orang tuanya? Pak, bapak jangan memaksakan kehendak. Memaksakan kehendak itu termasuk salah satu pelanggaran HAM. Besok pagi bapak saya laporkan ke Komnas HAM. Bagaimana kalau begini bangsa kita? Bapak jangan membatasi kebebasan saya Pak. Malam ini saya bebas Pak. Untuk kemana saja? Kalau bapak membatasi kebebasan seorang, membatasi kebebasan seseorang, termasuk pelanggaran HAM. Subhanallah, ini sekarang terjadi. Anak perempuan pakai celana bujin di bawah pusar. Baju yang dipakai baju anak umur 3 tahun. Persilakan Ustaz, peringati. Hei anak perempuan, pusar itu aurat, haram, tutup. Tidak boleh kau perlihatkan. Menurut hukum agama, si anak perempuan yang sudah keracunan kebebasan adalah hak asasi manusia. Dia melawan kepada ustadznya, Ustadz ini pusar-pusar saya Ustadz, mau saya tutup, mau saya buka, saya buka. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Ustadz tidak usah mengurusi pusar orang lain, urusi pusarnya sendiri. Gimana Pak? Begini anak kita. Dan ini terjadi, bukan cerita bohong. Ini semua terjadi. Coba ketika Inul kita kritik, apa jawabnya? Itu ekspresi seni, kebebasan asasi manusia. Hancur bangsa ini, hancur bangsa ini. Kalau diteruskan liberalisme ini tanpa batas, saya yakin bangsa Israel akan jadi kerbau. Apa sebabnya? Karena mereka memandang hukum Islam itu semuanya melanggar HAM. Yang namanya wajib itu pelanggaran HAM. Orang yang enak-enak tidur waktu subuh dipaksa sholat, ini termasuk pemaksaan. Melanggar HAM itu sholat subuh itu. Puasa Ramadan menurut orang barat pelanggaran HAM. Orang dilarang makan, dilarang minum di siang hari. Mau puasa iya, tidak mau puasa iya. Mau sholat subuh ya, tidak sholat subuh ya. Itu yang benar. Kalau diwajibkan melanggar HAM. Yang namanya haram ini terlalu melanggar HAM. Karena haram ini membatasi kebebasan seseorang. Di negara barat berzina itu biasa, yang tidak boleh itu memperkosa. Nah, kita tidak bisa membedakan. Ya bagaimana? Kita disamakan antara berzina dengan memperkosa. Di barat tidak.
Kalau berzina, persilakan, asal mau sama mau. Istri orang berzina dengan tetangga, suaminya tidak terima, persilakan ke pengadilan. Tapi begitu perempuan menjawab, saya senang dengan dia, dan dia senang dengan saya, dan saya mau dan dia mau, selesai. Bubar pengadilan. Itu hak asasi manusia. Itu ibarat kalau memperkosa masuk penjara, memaksa. Itu memperkosa. Berzina biasa. Malah pernah saya baca di satu majalah di Inggris, perempuannya baru datang dari perjalanan payah, istrinya mau tidur, si istri menolak, maaf pak, saya payah baru datang dari perjalanan. Akhirnya suaminya memaksa. Karena memaksa, dilayani oleh istrinya. Pagi-pagi jam 9 pagi dia datang ke pengadilan bahwa suami saya tadi malam memperkosa saya, melanggar hak. Bagaimana kalau begini? Nah, yang terjadi. Jadi liberalisme itu dagang yang dijual Zionis ini tujuannya untuk membinasakan bangsa Indonesia dengan retorika yang begitu indah. Liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia, manis. Tapi harus kita ingat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan manusia bukan untuk bebas begitu saja. Kita diciptakan oleh Allah untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Saya sholat subuh tidak merasa dipaksa oleh Allah, malah kadang-kadang saya tunggu kapan subuh, sehingga jam 3:30 jam 3 sudah bangun. Ketika saya bangun jam 3 jam 3:30 saya tidak pernah merasa ini dipaksa, saya ngantuk, tidak. Masih bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Ketika saya sholat saya merasa senang dan tidak merasa terpaksa. Ketika saya jadi imam subuh saya tidak merasa terpaksa, malah saya merasa puas dan merasa senang. Maka lain pandangan orang barat. Oleh sebab itu, sebagai penutup, para saudara-saudara mahasiswa ini, sekarang ini hakikatnya sedang terjadi perang peradaban. Sekarang ini sedang terjadi perang budaya. Cuman kiainya dan ulamanya pada tidur. Karena perang ini tidak pakai senjata. Ini perang kita, perang peradaban, perang budaya. Peradaban kita, peradaban timur ini, kalau istilah secara internasionalnya peradaban timur. Kalau kita katakan lebih menyempit lagi, peradaban Islam akan ditukar oleh mereka dengan peradaban Eropa. Bagaimana supaya bangsa Indonesia termasuk pemuda-pemudanya berubah budayanya seperti budaya Amerika dan budaya Eropa. Ini sedang terjadi perang budaya melalui layar televisinya dengan film-film pornonya, melalui majalah-majalah pornonya termasuk Playboy, melalui pemikiran-pemikiran yang tadi saya utarakan kepada saudara, baik pluralismenya, sekularismenya, liberalismenya. Ini dalam rangka perang peradaban. Ini dalam rangka perang budaya yang jauh lebih berbahaya dari perang fisik. Perang fisik manusianya boleh hancur, tapi ideologinya semakin tumbuh. Persilakan lihat sekarang di Taliban. Ketika Taliban berkuasa dihancurkan oleh Amerika habis-habisan. Padahal Usama bin Laden itu kawan akrabnya Amerika. Ketika perang Afghanistan melawan Rusia, Usama bin Laden lah kaki tangan utamanya Amerika untuk melawan Rusia. Tetapi setelah Rusia hancur, Usama bin Laden balik, akhirnya menjadi musuhnya dia. Dihancurkan Taliban, tapi ternyata apa yang terjadi sekarang ini? Ideologi mereka, iman mereka semakin membara dan semakin berkembang. Akhirnya tentara-tentara NATO yang diutus ke situ serang matinya lebih banyak dibanding ketika perang. Ketika terjadi perang di Baghdad, di mana Amerika membabi buta di dalam mengepung rakyat Baghdad, saya katakan membabi buta 16 pesawat tempur yang tinggal landas dari kapal induknya di Teluk Persia
16 pesawat semuanya bawa bom. Lewat di kota Baghdad langsung semuanya jatuhkan bom sebanyak 16. Hancurlah Baghdad itu, dan masyarakat sipil banyak jadi korban. Tapi sekarang apa yang terjadi? Sunni semakin kuat, Syiah semakin kuat. Akhirnya apa yang terjadi? Tentara Amerika yang mati pasca perang jauh lebih besar daripada ketika perang. Sekarang ini 2000 lebih tentara Amerika yang mati pasca perang Irak. Satu hal yang luar biasa. Mereka sangka kalau sudah dihancurkan dengan bom, selesai urusan, aman. Ternyata tidak. Nah, sekarang di Indonesia tidak terjadi perang fisik, tetapi yang terjadi perang peradaban, perang budaya. Tidak ada korban yang mati, tetapi kita nanti akan jadi boneka semuanya. Inilah zaman yang ditakuti oleh Bung Karno dulu. Bung Karno yang sangat takut keadaan seperti sekarang ini. Saya masih ingat mutiara-mutiara pidato Bung Karno. Kata Bung Karno, kalau kita tidak mampu mengelola kekayaan alam ini, biarkan saja kekayaan alam itu sebagai harta simpanan sampai anak cucu kita nanti bisa mengelola sendiri. Pesannya Bung Karno, kekayaan alam jangan diserahkan kepada investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan kepada investor asing, maka mereka nanti akan menentukan harga kekayaan alam Indonesia. Akhirnya bangsa Indonesia, kata Bung Karno, akan menjadi ayam yang mati kelaparan di dalam lubang dan akan menjadi itik yang mati kehausan di sungai. Sekaranglah terjadi. Kemarin ketika saya pidato di depan wakil gubernur di Palembang, saya katakan kalau di Palembang ada antri minyak tanah, sangat kontroversial. Apa wakil gubernur tidak tahu kalau pelaju itu menghasilkan minyak mulai zaman Belanda dulu sampai sekarang? Orang Palembang bisa antri. Dari mana logikanya? Karena yang menentukan mereka. Kalau batu bara diserahkan sama mereka, mereka menentukan harga. Di luar negeri mahal, jual semua ke luar negeri. Akhirnya di dalam negeri habis, tidak ada batu bara. Harus impor dari Cina. Harganya harga internasional pasaran dunia. Ini yang ditakuti Bung Karno. Ketika Bung Karno memukul gong di Bandung, gong dibuka konferensi Asia Afrika. Di situ Bung Karno berpidato. Inilah kematian imperialisme dan kolonialisme. Dalam dunia modern tidak akan terjadi penjajahan fisik, tetapi yang saya khawatirkan, kata Bung Karno, nanti akan timbul the new imperialism, the new colonialism. Penjajahan apa? Penjajahan ekonomi dan penjajahan peradaban. Penjajahan budaya. Ekonomi dikuasai mereka, budaya kita hancur seperti budaya mereka. Anak-anak kita hancur akhlak dan moralnya. Maka di zaman Bung Karno, yang namanya dangdut, yang namanya orkes, apa itu? Yang jungkir wakil itu. Oh, tidak boleh masuk. Rock tidak boleh masuk. Dilarang keras. Itu Bung Karno. Saudara pakai celana, CBM jaga. Kalau celana laki-laki dimasukin botol nggak masuk, langsung gunting. Itu celana Napoleon waktu itu masih ingat. Tapi tidak ingat itu. Itu istilah celana Napoleon. Jadi anak muda itu senang celana Napoleon. Bajunya, beda itu. Nah, begitu celana dimasukin botol, tidak masuk, langsung CBM gunting. Ini budaya barat. Tidak boleh kita berbau budaya barat. Sekarang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saudara sebagai mahasiswa ini sekarang dalam perang budaya ini, apakah kita menang atau kalah? Mudah-mudahan kita menang. Supaya menang, tentu pendidikan agama harus diperkuat, termasuk di perguruan tinggi saudara sebagai mahasiswa-mahasiswa muslim yang harus mampu mempertahankan budaya-budaya Islam, ajaran-ajaran Islam, sehingga tidak terpengaruh oleh budaya-budaya barat yang sekarang sedang masuk
Indonesia, dan boleh dikatakan apa berhasil, apa setengah berhasil. Menurut analisa negara-negara modern di Eropa dan di Amerika, kalau anak sudah sekolah SMP atau SMA, 80% sudah tidak perawan. 80%. SMP SMA. Insya Allah Pak Tik yang lebih berpengalaman di Amerika itu insya Allah membenarkan kata-kata saya, karena kebebasan mereka. Sekarang di Indonesia, menurut sinyalir di kota-kota besar, termasuk Jakarta, Bandung, Jogja, termasuk Semarang, Malang, Surabaya, anak sekolah SMP, SMA sudah sekitar 30 sampai 40% yang sudah tidak perawan lagi. Yang namanya ABG ini, inilah sudah terjadi perang budaya. Budaya kita sudah hancur, tinggal tanggung jawab kita bersama. Inilah barangkali yang saya sampaikan, yang sudah saya persingkat sebenarnya Pak, dalam soal pluralisme, sekularisme, dan liberalisme. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada satu lagi yang nanti saya penting untuk bicara lagi dengan saudara dalam kesempatan lain. Nanti boleh diatur Pak Taufik dalam kesempatan lain yang merupakan kuliah-kuliah umum lah, 6 bulan sekali gitu. Ya saya itu nomor gitu kan. Ya, mungkin nanti judulnya tentang pemikiran-pemikiran Barat. Saya ungkapkan semua satu-satu di mana positifnya dan di mana negatifnya. Dalam pertemuan yang akan datang saya ungkapkan semua pemikiran-pemikiran Barat tentang agama ini, baik tentang agama mereka maupun tentang agama Islam. Nanti saya ungkapkan semua di depan saudara. Inilah yang saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kepada Bapak Profesor Dr. Tirtaya saya ucapkan terima kasih. Tolong jaga perguruan tinggi ini dengan sebaik-baiknya. Yayasan menitipkan kepada Bapak untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dalam segala hal, baik mutu pendidikannya maupun manajemennya maupun administrasinya dijalankan dengan sebaik-baiknya, dan kami tetap percaya mudah-mudahan Bapak Profesor Dr. Tirtaya masih bisa untuk memimpin kita selanjutnya untuk membawa kita pada yang lebih maju lagi. Inilah barangkali dari saya. Terima kasih kepada Ustazah Fatimah juga sebagai pelaksana harian. Terima kasih. Soal tahu sebenarnya saya yang harus ngampor di Asia itu. Kalau menurut Pak Kiai Zayyadi itu saya yang harus ngampor. Tetapi kan saudara tahu saya ini orang apa? Orang yang lari-lari yang tidak pernah dipegang ekornya. Ini saja saya baru dari Jawa Timur, tinggalkan kepentingan umat. Oleh sebab itu saya bikin keputusan Ustazah Fatimah ini sebagai pelaksana harian dari yayasan ini dengan mengatasnamakan nama saya, tapi jangan macam-macam. Atas nama saya nanti Asia dijual, ya insya Allah tidak. Itu sebagai pelaksana harian daripada yayasan. Tadi kekompakan kita jalin bersama sehingga pada satu saat mudah-mudahan perguruan tinggi ini menjadi perguruan tinggi bimaknal kalimah kata orang Arab. Semua pihak terima kasih pada Pak. Tentunya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sama-sama telah mendengarkan paparan Kadin Jenderal dengan judul Pluralisme, Liberalisme, dan Sekularisme dalam Konteks Islam.